Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi rahasia umum bagaimana sepak terjang Pak Imaduddin bin Sarman bin Utsman atau bin Sam'un ya. Entah mana ini yang benar. Yang selama ini dia itu dalam menyerang nasab habaib dengan kedok mensucikan nasab mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cara membabi buta dan kejam tanpa kompromi menerobos aturan-aturan agama. Sepertinya saat ini akan berbalik pada dirinya sendiri, alias senjata makan tuan, karma, atau istilahnya itu hukum sebab akibat. Berkaitan dengan ini, Dr. Hanifah Mawardi dalam status Facebooknya menulis dengan narasi-narasi yang cukup menohok. Mungkin inilah yang disebut karma atau hukum kausalitas ya, atas kelakuannya si Imaduddin selama ini. Di lain sisi adalah bin Sarman, namun di pihak lain Imaduddin ngaku-ngaku bin Utsman. Tapi dalam catatan dokumentasi ini ada lagi lain, berbeda dengan binnya. Maksud saya berbeda nama binnya, yakni bin Sam'un. Dan tertulis di sini nama panggilan Imaduddin adalah Dudin. Jadi nama panggilannya Pak Imad itu dulu Dudin ya. Sam'un dibalik jadi Utsman. Ini nalar nakalnya dalam tanda kutip Dr. Hanifah. Dokter saya kurang paham. Tapi bisa jadi benar juga. Utsman mungkin panggilannya Sam'un, atau Sam'un kalau dibalik menjadi Utsman, entahlah ya. Tapi Imaduddin memakai binnya ke pihak ibu. Ya betul, karena Pak Utsman adalah nama kakeknya dari pihak ibu, atau lebih tepatnya ayah dari ibunya Pak Imad, kalau nggak salah ya. Yang jelas nama Utsman ini adalah nasab dari pihak ibunya, bukan dari pihak ayahnya Pak Imad. Infonya seperti itu. Maka sudah jelaslah kalau Mang Dudin itu setengah wujud laki-laki dan setengah lagi wanita. Kalau disatukan menjadi waria. Lah gue tidak fitnah, itu kenyataannya loh. Kan dia sendiri yang melakukan itu. Wah, agak sadis juga nih Dr. Hanifah kalau merosting Pak Imad. Tapi menurut saya jangan gitulah Bu Dokter. Dokter apa dokter ini ya, saya kurang tahu juga. Pak Imad ini kan laki-laki tulen, bukan laki-laki abal-abal atau waria, karena dia itu gak ngondek. Nah, kemarin-kemarin tuh saya sering menyebut dia Mang atau Mamang Imad. Mulai sekarang saya akan sebut dia Mang Dudin, si tukang tesis dagelan. Ya betul, sesuai dengan dokumen identitasnya Pak Imad. Di situ tertera nama panggilannya itu dengan panggilan Dudin. Tenang guys, saya akan menjadi seorang peneliti nasab bagi Mang Dudin ini. Biar kita bongkar semuanya. Jadi Dr. Hanifah ini mau bikin penelitian untuk meneliti nasabnya Pak Imad, yang mana ayahnya, yang benar yang mana, soheh atau mardud atau batil, entah cuma bercanda atau ini pernyataan yang betulan akan direalisasikan oleh Bu Dr. Hanifah ini. Nanti akan saya buat judul tesis, menakar kesahihan nasab Mang Dudin si dagelan dari Kresek. Apakah dia anak kandung atau tiri, pihak ayah mana, ataukah dari pihak ibu, menyematkan nama belakang. Wah, kayaknya seru juga kalau ada karya ilmiah semacam tesis untuk menakar keabsahan nasabnya Pak Imad. Biar kita ini juga tahu bagaimana biografi lengkapnya, karena sebagian publik juga menurut saya ingin tahu bagaimana silsilah nasabnya sang mujaddid ini. Saya menjadi ingat ketika di podcastnya Haji Romai Rahmah, ketika Pak Imad ditanya siapa orang tuanya atau asal usul nasabnya,
tapi malah dijawab ngalor ngidul oleh Pak Imad. Oke, lanjut. Ini sebuah karya ilmiah, hasil penelitian loh, perlu diteliti nih nasabnya. Karena dia dulu pernah mengatakan dalam sebuah ceramahnya di hadapan umat, salah satu dari orang pembenci dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu katanya Mang Dudin adalah bisa jadi dari hasil zina. Jangan-jangan tuh, cuma jangan-jangan ya, alias masih curiga. Artinya jangan sampai kita ini menuduh orang lain berbuat zina sebelum kita tahu dengan mata kepala sendiri melihat orang tersebut telah melakukan zina atau telah berzina. Atau sebagaimana dalam kitab fikih itu sudah dijelaskan, sehingga kita itu tidak termasuk qadzaf zina yang konsekuensinya itu sangat berat. Oh iya, kalau konten ini dibilang nyerang pribadi Pak Imad karena membahas nasabnya, gimana dengan Pak Imad yang selama ini menyerang nasabnya habaib? Ya intinya, mungkin inilah akibat dari perbuatannya Pak Imad yang selama ini menuduh nasab habaib palsu, menuduh habaib pecangkok nasab, mengatakan Sayyid Ubaidillah tokoh fiktif. Bahkan dari kalangan pembatal nasab ada yang mengatakan kalau Sayyid Ubaidillah hanya anak pungut dan mengejek Ba'alawi dengan sebutan jahanam. Bagaimana kalau kakek moyang kita dihina sekeji itu hanya karena gak mau percaya pada nasab kita? Pikir saudara. Ya kalau saya pribadi, buat saya gak penting sama sekali siapa ayahnya Pak Imad. Mau anaknya Pak Sarman kayak Pak Usman kayak atau Pak Samun kayak, itu urusan pribadinya, urusan pribadinya Pak Imad. Tapi yang jelas orang seperti Pak Imad ini dengan semua narasinya selama ini dalam membatalkan nasab Ba'alawi itu sudah kelewat batas, sudah keterlaluan. Padahal dia sendiri mengaku kalau gurunya itu ada yang dari kalangan habaib. Jadi toh seandainya dia gak mau mengakui habaib sebagai keturunan Rasulullah, jangan lupa kalau ada dari mereka para habaib itu ada gurunya, sehingga tidak menjadi su'ul adab pada guru. Apalagi di mata para ulama, habaib ini banyak yang menjadi wali atau orang-orang yang soleh. Kan menjadi ngeri kalau seperti ini. Maka kalau sudah su'ul adab pada guru dengan membatalkan nasab gurunya, menggunakan narasi-narasi kebencian, jangan harap ilmunya bermanfaat. Karena salah satu sebab ilmu itu bermanfaat adalah memuliakan guru, menjaga adab pada guru. Saya coba mengutip sedikit dari kitab Ta'limul Muta'allim. Di sana dijelaskan mengenai ilmu bermanfaat dan menghormati guru. I'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadzi wa tawqirihi. Seorang pelajar itu tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya bisa bermanfaat kecuali dengan mengagungkan ilmu itu sendiri, mengagungkan ahli ilmu atau orang yang berilmu, dan menghormati keagungan ustadznya. Semoga kita ini tidak termasuk orang yang su'ul adab pada guru-guru kita, terutama guru yang menjadi wasilah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena guru itu adalah yang merawat atau mendidik ruh kita, sehingga kita mengetahui bagaimana cara dekat dengan Allah, mengetahui bagaimana perintah dan larangan Allah, dan hal-hal yang berkaitan dengan hamba kepada Tuhannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.